Jadi gini ya, pernah nggak sih lu ngerasa kok tiap bulan tuh duit kayaknya cepet banget habis? Padahal kalau dihitung-hitung kayaknya nggak ada pengeluaran besar juga. Nggak beli gadget baru, nggak liburan, nggak belanja aneh-aneh. Tapi saldo rekening tuh selalu aja ngos-ngosan menjelang akhir bulan. Nah, bisa jadi masalahnya bukan di pengeluaran besar, tapi justru di kebiasaan kecil yang kita lakuin tiap hari. Yang saking rutinnya, kita udah nggak sadar lagi itu sebenarnya bocorin duit pelan-pelan. Kayak keran bocor nggak kelihatan gede, tapi lama-lama banjir juga. Dalam hal ini, banjir pengeluaran, bukan banjir duit ya. Misalnya soal ngopi. Lo tau lah ya, kopi kekinian itu kayak udah jadi bagian dari lifestyle. Beli kopi sebelum kerja, atau pas istirahat siang, kadang juga jadi alasan buat healing dikit dari tekanan hidup. Nggak salah sih. Tapi coba bayangin kalau satu cup kopi 30.000 dikali 5 hari kerja udah 150.000 seminggu. Sebulan? 600.000. Setahun? Lo bisa beli mesin kopi sendiri, lengkap sama bin premium. Tapi ya itu tadi, karena udah jadi rutinitas, kita nggak ngerasa itu pengeluaran yang berarti. Padahal ya, itu juga duit. Belum lagi soal langganan, aplikasi nonton, musik, cloud storage, bahkan mungkin newsletter yang sebenarnya udah nggak kita baca lagi. Semua auto debit, dan karena nggak kerasa kita biarin aja muter terus tiap bulan. Padahal dari semua yang dilangganin itu, mungkin yang benar-benar dipakai cuma 1 atau 2. Sisanya, jadi donasi rutin. Ada juga yang lebih halus lagi, FOMO, Fear of Missing Out. Kebiasaan ini tuh mahal banget, karena demi kelihatan update, kita rela ngikutin tren yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat hidup kita. Outfit yang lagi viral, skincare yang wajib coba, atau barang-barang yang kata influencer sih game changer, tapi pas kita beli, ya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan signifikan kecuali saldo yang makin tipis. Dan jangan lupa yang ini, over-rewarding diri sendiri. Jadi setelah kerja keras, kita ngerasa pantas buat hadiah kecil. Kayak, gue capek banget minggu ini, gue berhak dong makan enak. Lalu dinner fancy. Minggu depan kerja lagi, capek lagi, makan enak lagi. Dan itu terus jadi pola. Tanpa sadar, kita jadi ngehadiahin diri sendiri terlalu sering. Sampai akhirnya itu bukan reward lagi, tapi kebutuhan. Kadang yang bikin kita susah maju secara finansial, bukan karena penghasilan kurang, tapi karena pengeluarannya bocor di tempat-tempat yang nggak kita sadari. Dan jujur aja, ini bukan soal pelit, bukan soal lo nggak boleh nikmatin hidup, tapi soal sadar. Soal bisa bedain mana yang emang bikin hidup lebih baik, sama mana yang cuma kepuasan sesaat tapi efek jangka panjangnya nyeret lo makin jauh dari tujuan. Karena kalau dipikir-pikir, financial freedom itu nggak selalu butuh penghasilan gede, tapi butuh kesadaran tinggi tentang gimana lo ngatur dan kemana arah duit lo jalan. Jadi mulai sekarang, coba deh perhatiin hal-hal kecil yang lo lakuin tiap hari. Yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu yang ngerusak pelan-pelan. Karena perubahan besar itu sering dimulai dari kebiasaan kecil. Dan kadang, yang bikin kita miskin bukan keadaan, tapi pilihan. Dan jangan kaget kalau pas mulai nyadar lo jadi mikir, lah selama ini gue ngapain aja ya? Tenang, lo nggak sendirian. Banyak banget orang yang baru ngeh setelah bertahun-tahun kerja keras, tapi nggak punya apa-apa buat ditunjukin. Uangnya numpang lewat. Capek iya, hasilnya nggak sebanding. Yang sering kejadian tuh gini. Gajian masuk, langsung seneng. Rasanya kayak raja semalam. Beli ini itu traktir sana-sini, bayar tagihan dan ya udah. Tanggal muda lewat dikit, udah mulai cek saldo sambil tarik napas panjang. Terus mulai mikir, kayaknya gue butuh penghasilan tambahan deh. Padahal kadang bukan masalah penghasilan tambahannya, tapi manajemen pengeluarannya. Sama kayak ember bocor. Mau lo isi seberapa banyak juga, kalau bocornya nggak diberesin ya tetap aja nggak penuh. Lagi-lagi balik ke soal kesadaran. Karena seringkali, hidup kita tuh digerakkan sama impuls, bukan kebutuhan. Kita lapar mata, bukan lapar perut. Kita cari pengakuan, bukan kenyamanan. Dan itu yang bikin kita jadi konsumtif tanpa sadar. Ada juga yang ngerasa bersalah kalau nggak ngikutin arus. Kayak, teman-teman gue udah upgrade gadget, masa gue masih yang ini? Atau, masa gue nongkrong cuma pesen air putih? Oh, tapi, yang jarang disadarin adalah, lo yang bakal tanggung semua tagihannya, bukan mereka. Jadi kenapa harus nyesuaiin hidup lo ke standar orang lain? Kadang kita terlalu sibuk ngejar validasi luar, sampai lupa validasi paling penting itu dari dalam. Yang bikin lo tenang tidur, bukan likes di Instagram, tapi saldo aman, tagihan lunas, dan mimpi-mimpi lo masih mungkin dicapai tanpa harus utang. Ngomong-ngomong soal utang, ini juga salah satu kebiasaan yang diam-diam bisa merusak. Bukan cuma soal utangnya, tapi soal cara berpikirnya. Kita jadi kebiasaan ngutang dulu, mikir nanti.
Padahal yang sehat itu kebalik, mikir dulu baru beli. Boleh ngutang asal jelas buat apa. Misalnya buat usaha atau investasi. Tapi kalau ngutang cuma buat gaya hidup, wah, itu kayak gali lubang terus lompat ke dalamnya sendiri. Gue tahu, kadang kita pengen reward diri karena hidup nggak mudah. Tapi self-love itu bukan selalu soal treat yourself, tapi juga protect yourself. Karena kalau lu sayang diri lu sendiri, lu juga bakal mikir 2 kali sebelum ambil keputusan yang bisa nyusahin lu di masa depan. Uang itu emang bukan segalanya. Tapi percaya deh, kekurangan uang bisa bikin segalanya jadi lebih susah. Jadi jangan remehkan hal kecil yang bikin lu bocor. Jangan tunggu sampai mepet baru panik, mulai pelan-pelan. Satu kebiasaan, satu kesadaran, satu langkah kecil yang konsisten. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya. Tapi nanti lu akan bersyukur pernah mulai. Karena hidup yang lebih ringan itu bukan tentang penghasilan lebih banyak, tapi tentang keputusan yang lebih bijak. Ngomong-ngomong, lu punya kebiasaan yang pengen lu ubah juga nggak? Yang lu tahu sebenarnya itu bikin boros, tapi susah banget ninggalinnya. Cerita deh di komentar, siapa tahu bisa saling support. Kadang nulis itu juga bikin kita makin sadar. Dan siapa tahu, dari cerita lu, orang lain jadi ikutan mikir dan berubah juga. Karena ya, kita semua lagi belajar. Sama-sama nyari jalan biar hidup nggak cuma tentang kerja, tapi juga tentang bertumbuh. Santai aja pelan-pelan, yang penting jalan terus. Dan ingat, ini bukan perlombaan. Nggak usah ngebandingin progres lu sama orang lain. Lo nggak harus tiba-tiba jadi orang paling hemat sedunia, atau langsung punya tabungan puluhan juta dalam semalam. Kadang perubahan paling powerful itu justru yang kecil tapi konsisten. Misalnya lu mulai nyatet pengeluaran harian, awalnya males banget, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dari situ, lu mulai nyadar, ternyata gue sering banget keluarin duit buat hal-hal nggak penting ya. Terus lu mulai pilah-pilah, mana yang beneran lu butuhin, mana yang cuma keinginan sesaat. Atau lu mulai ngerubah cara lu mikir. Dari yang tadinya, gue kerja, gue capek, gue pantas nikmatin hasilnya. Jadi, gue kerja, gue capek, gue pengen masa depan gue lebih ringan. Itu udah kemajuan besar banget. Karena mindset lu udah mulai shifting dari konsumtif ke reflektif. Gue nggak bilang lu harus hidup minimalis ekstrim yang semua barangnya muat di satu koper. Nggak juga. Tapi coba pikirin, apakah semua yang lu beli hari ini benar-benar kasih lu nilai jangka panjang? Atau cuma buat naikin mood 5 menit terus hilang? Soalnya gini, setiap keputusan finansial, sekecil apapun, itu selalu punya konsekuensi. Ketika lu beli sesuatu, lu bukan cuma ngeluarin uang. Lu juga lagi nunda kemungkinan lain, kayak kesempatan nabung, investasi, atau bahkan sekadar punya rasa aman finansial. Kadang lu harus nanya, apakah yang gue beli ini bantu gue jadi versi diri gue yang pengen gue capai 5 tahun lagi? Atau malah ngejauh? Dan ini bukan soal jadi kaku ya. Nikmatin hidup tetap penting, tapi nikmatin dengan sadar. Karena hidup yang dinikmati dengan sadar, rasanya lebih penuh, lebih tenang, lebih bermakna. Mau jajan, jajan. Tapi tahu batas. Mau healing, boleh banget. Tapi jangan sampai bikin stres baru karena tagihan numpuk. Mau upgrade gaya hidup, gak apa-apa. Tapi pastiin penghasilan lo udah ikut naik juga, jangan cuma gaya doang yang naik. Karena ujung-ujungnya tanggung jawab hidup kita, ya ada di kita. Nggak bisa nyalain sistem, nggak bisa nyalain lingkungan, bahkan nggak bisa nyalain nasib. Yang bisa kita lakuin adalah kontrol hal-hal kecil yang kita bisa. Pilihan sehari-hari. Kebiasaan yang nggak kelihatan tapi berdampak. Dan kalau lu udah nonton sejauh ini, berarti lu sebenarnya udah mulai sadar. Itu langkah pertama, dan itu penting banget. Tinggal sekarang lu mau diem di situ aja, atau pelan-pelan mulai berubah, terserah lu. Tapi ingat, waktu terus jalan. Dan masa depan lu, bentuknya tergantung dari hal-hal kecil yang lu pilih hari ini. Bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling konsisten. Dan kalau lu bisa jadi versi diri lu yang lebih bijak soal duit, hari demi hari, sedikit demi sedikit, percaya deh, lu bakal jauh lebih siap hadapin hidup. Santai aja. Kita bareng-bareng belajar. Karena kadang satu-satunya yang lu butuh buat mulai berubah, cuman obrolan kayak gini. Dan kalau boleh jujur ya, kita semua pernah ada di fase gaji cuma numpang lewat. Gue juga. Dulu gue mikir, nanti juga ada rezeki lagi. Gaji bulan depan bisa nutup. Tapi ya gitu, bulan depan datang duit masuk dan hilang lagi. Kayak siklus yang nggak ada ujungnya. Sampai akhirnya gue sadar, selama cara mikirnya nggak berubah, hasilnya juga nggak akan beda. Dan perubahan itu kadang nggak langsung kelihatan. Tapi lu bakal ngerasa, tiba-tiba lu jadi lebih mikir sebelum check out di e-commerce. Tiba-tiba lu jadi ngerasa sayang buang duit buat hal yang lu tahu nggak bikin lu tambah bahagia. Tiba-tiba lu mulai ngerasa lebih tenang pas lihat saldo akhir bulan.
Walaupun nggak spektakuler, tapi stabil. Karena gini, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat punya rumah, paling cepat punya mobil, atau paling sering update story di kafe mahal. Tapi siapa yang bisa bertahan tetap waras dan tetap punya arah. Dan ya, mungkin lo nggak bisa langsung bebas finansial dalam waktu dekat. Tapi lo bisa mulai bebas dari kecemasan kecil soal duit. Kayak lo nggak harus mikir 2 kali kalau tiba-tiba motor lo bocor ban. Atau tiba-tiba ada temen nikah dan lo butuh ngasih amplop. Kebebasan kecil kayak gitu tuh, priceless. Kadang, hal yang bikin lo merasa miskin itu bukan cuma soal angka di rekening. Tapi karena lo ngerasa kehilangan kontrol. Dan begitu lo mulai balikin kontrol itu, mulai dari kebiasaan kecil, mulai dari cara lo ngelola jajan, mulai dari bilang enggak ke godaan yang enggak penting, lo bakal ngerasa lebih kuat. Kebiasaan baik soal duit itu kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat, makin sadar lo tiap ngeluarin uang, makin lo tahu mana yang bener-bener perlu, mana yang cuman ego lo yang pengen dimanjain. Gue tahu, ini semua nggak gampang, lo bakal jatuh juga nanti. Kayak pleset jajan, kebablasan checkout, atau tergoda diskon, itu wajar. Tapi jangan jadikan itu alasan buat nyerah. Balik lagi, evaluasi lagi, mulai ulang lagi. Karena perjalanan ke arah hidup yang lebih sehat secara finansial, bukan soal sempurna, tapi soal terus jalan. Lo nggak perlu ngejar kaya kalau ternyata yang lo butuhin cuma cukup dan tenang. Dan kalau hari ini lo mulai mikir, kayaknya gue harus ubah cara gue ngatur uang. Itu bukan cuma langkah awal, itu sebuah penyataan. Bahwa lu siap ngelepas kebiasaan yang ngerugiin diri lu sendiri, dan mulai ngejalanin hidup yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih lu. Gue dukung, dan gue yakin lu bisa. Sekali lagi, makasih udah dengerin sejauh ini. Kalau lu ngerasa dapat sesuatu dari obrolan ini, jangan lupa klik like biar algoritma YouTube tahu konten kayak gini tuh penting. Subscribe juga kalau lu belum, karena masih banyak hal soal hidup sederhana, mindful, dan finansial yang bakal kita bahas bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, jangan biarin hal kecil terus-menerus jadi alasan besar kenapa lu susah maju. Stay waras, stay sadar. Peace.